Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat sore. Kita akan bersama-sama beribadah dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Dalam pengantar ibadah kita pada sore hari ini, kasih Allah yang baik senantiasa menuntun hidup kita. Sayangnya kita yang sering meragukan kuasa Tuhan dan enggan untuk hidup di dalamnya, namun kita patut bersyukur karena kasih-Nya atas kita tidak pernah berkesudahan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 5, baitnya yang pertama dan baitnya yang ke-6. Mari kita satu di dalam doa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berkenan untuk mengikat diri kami. Namun karena kasih-Mu yang besar, Engkau tak pernah membuang kami dari hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mau terus bertekun dalam iman bersama-Mu. Kiranya melalui ibadah ini, kami menikmati sukacita baru yang menguatkan komitmen kami untuk setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur pujian. Dan bagi Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah, kami persilakan untuk membacanya secara berbalas-balasan. Mazmur 27, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita sambut mazmur pujian kita dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 162, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami, sehingga kami tidak sesat dalam dunia yang penuh kegelapan. Curahkanlah Roh Kudus untuk membimbing kami memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita berdiri untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Imamat 24 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-9 yang menyatakan demikian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 1/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel, suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat adalah satu dari 5 kitab Taurat Musa, dan di sana diatur banyak hal mengenai peribadahan. Mengapa ibadah-ibadah ini harus diatur sampai sedemikian? Karena ibadah adalah satu hal yang sangat penting,
hal yang paling utama bagi umat untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Imamat ini ada diatur tentang siapa yang harus memimpin ibadah, apa yang harus dipersiapkan, dan banyak hal yang berkaitan dengan ibadah. Di sana juga ditetapkan mengenai persembahan-persembahan. Kita tahu dalam zaman Israel pada waktu itu, ada banyak macam persembahan, ada persembahan kambing domba, ada persembahan burung dara, dan ada juga persembahan dengan roti bundar, seperti yang kita baca dalam pembacaan kita pada sore hari ini. Peraturan ini diberikan ketika Musa dan orang Israel ada di Gunung Sinai. Apa saja yang harus diatur dalam pembuatan roti bundar? Yang pertama adalah bahwa roti itu harus dibuat dari tepung yang terbaik. Bukan tepung yang kelas 2 atau bukan dari tepung sisa. Jadi dia harus yang terbaik, artinya yang paling baru dan yang paling bagus. Dan itu harus diganti setiap hari Sabat. Setiap mereka akan beribadah di hari Sabat, roti itu harus diganti. Dia dibuat sebanyak 12 buah roti bundar yang menggambarkan 12 suku Israel. Dan roti ini pun harus ditempatkan di meja emas gitu ya, di depan mimbar. Mengapa harus meja emas? Karena emas melambangkan kemurnian. Emas itu adalah logam murni, logam mulia. Dan ini menggambarkan bahwa ketika umat menghadap Tuhan, maka umat harus berada dalam kemurnian, kekudusan, karena mereka akan menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Dan ditempatkan di depan meja mimbar sebagai perlambang bahwa Allah melihat dan memperhatikan seluruh 12 suku Israel dan memperhatikan segala apa yang diperlukan oleh suku Israel. Dikatakan bahwa roti ini tidak dibakar seperti persembahan-persembahan lainnya, tetapi dimakan oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Ini melambangkan pemeliharaan Tuhan dalam hal jasmani yang ditunjukkan melalui pemeliharaan imam, para pelayan Tuhan. Dan inilah kemudian ditunjukkan bahwa ketika Tuhan memelihara imam-imam dan pelayan-pelayannya, maka Tuhan juga memelihara umat Israel secara keseluruhan. Ayat ini kemudian dikaitkan dengan Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kalau dulu orang Israel memberikan persembahan dengan 12 roti bundar, mereka harus membuatnya, kemudian mempersembahkannya. Bagi kita saat ini, Yesuslah yang melambangkan roti kehidupan itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan selalu dalam pengawasan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Lalu ketika kita tidak perlu lagi membuat roti bundar seperti zaman Israel, apa kaitan ayat ini dalam kehidupan kita saat ini? Ketika Tuhan sendiri sudah menjadi roti itu bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini meminta kita untuk merespon bahwa ketika Tuhan sudah memberikan bagi kita apa yang terbaik untuk kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan kemudian? Adalah mempersembahkan seluruh hidup kita bagi pelayanan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang bisa kita berikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ada banyak hal yang bisa kita berikan. Yang pertama mungkin harta kita. Tuhan sudah memberikan kita banyak hal melalui berkat-berkat jasmani. Kita memiliki harta yang bisa kita pakai untuk keperluan hidup kita setiap hari. Dan kita juga harus memberikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan.
Mungkin ada sebagian orang yang berpikir begini, kita tidak perlulah memberikan persembahan sampai yang banyak-banyak gitulah. Kebutuhan kita juga banyak. Apalagi saat ini, kita perlu ini, itu. Segalanya mahal. Kita berikan, Tuhan tahu kok, kita cuma bisa beri segini. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat adalah, ketika seseorang memiliki harta yang semakin banyak, maka kecenderungan manusia adalah untuk memenuhi keinginannya di samping kebutuhannya. Ketika seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan dia memiliki banyak harta, maka yang dia pikirkan kemudian adalah bagaimana keinginan-keinginanku bisa tercapai. Kalau aku punya 1 rumah, aku ingin punya rumah yang lebih besar. Aku ingin punya 2 rumah, 3 rumah, dan sebagainya. Atau hal-hal yang sederhana, mungkin bagi kaum wanita, aku sudah punya tas ini. Ketika ada keluaran yang terbaru, aku ingin yang itu, aku ingin yang lebih bagus, aku ingin yang lebih baru. Jadi harta begitu menggoda kita untuk menahan diri kita memberikan. Seharusnya harta itu kan semuanya dari Tuhan. Sebisa mungkin kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan menahan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin orang berpikir untuk memberikan persepuluhan pun mereka harus berpikir 2 kali. Kebutuhanku masih banyak, nantilah aku akan berikan persepuluhan. Tapi ingatlah bahwa itu adalah hak dari Tuhan. Ketika kita mengambilnya, maka sama saja dengan kita mencuri dari Tuhan. Harta yang menggoda kita, menahan kita untuk memberikan kepada Tuhan. Mulailah sekarang, apa yang bisa kita punya, berikanlah kepada Tuhan. Hal yang lain yang mungkin bisa kita berikan adalah waktu kita atau kesehatan kita. Saat ini kita tahu banyak waktu yang terbatas bagi orang-orang. Entah itu karena kesehatan mereka, entah itu karena kesibukan mereka. Banyak orang ketika ditawari untuk menjadi pelayan Tuhan, mereka mengatakan, nanti saya sibuk. Dengan alasan, nanti saya tidak bisa melayani dengan baik. Karena saya harus mengerjakan ini. Daripada nanti pelayanan saya terbengkalai, saya tunda dulu. Nanti kalau saya ada waktu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu yang diberikan Tuhan adalah waktu yang mungkin tidak bisa diulang. Kesempatan yang diberikan belum tentu akan datang 2 kali. Jangan sampai ketika kita mulai untuk mau memberikan waktu kita bagi Tuhan, Tuhan sudah menutup waktu kita. Ada satu cerita yang saya baca dari sebuah buku yang menceritakan tentang seorang anak muda. Dia seorang pemuda yang sukses, dia good looking, dia mempunyai semuanya. Satu hari dia ditanya untuk ikut dalam pelayanan. Dan dia katakan, nanti ya, saya sibuk. Kita tentu paham, kalau orang sudah sukses dan pekerjaannya banyak, dia pasti sangat sibuk, tidak punya waktu. Dan itulah yang dia jadikan alasan untuk mengatakan, nanti saya masih sibuk. Nah, satu hari pemuda ini jatuh sakit. Dan sakit yang cukup parah. Ketika dia sakit, teman-temannya datang. Membawakan semua makanan-makanan yang enak, apa-apa yang baik. Beberapa teman membawakan bunga-bunga. Untuk supaya dia bisa melihat keindahan alam. Karena dia kan tidak bisa keluar. Dia ada di tempat tidur. Dengan harapan teman-temannya ini bahwa dia akan segera sembuh. Sampai suatu hari kemudian dia berpikir begini. Dia sadar bahwa mungkin dia harus melayani. Kemudian dia meminta untuk pendeta datang, berdoa buat dia, dan dia mengungkapkan keinginannya, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Setelah itu pendeta datang dan membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Pemuda ini kaget. Dia merasa sedikit tersinggung. Mengapa teman-temannya datang membawa semua yang terbaik, sementara pendeta datang dengan membawa bunga yang sudah layu? Dia katakan, Pak Pendeta, saya sakit, saya ingin melihat yang bagus, yang bagus-bagus. Kenapa Pak Pendeta datang dengan membawa bunga yang layu? Pendeta ini menasihati pemuda ini dengan mengatakan, anak muda, seperti inilah gambaran dirimu. Ketika engkau sehat, ketika engkau sukses, ketika engkau mempunyai segalanya,
engkau tidak mempunyai waktu buat Tuhan. Dan sekarang ketika engkau sakit, engkau baru sadar bahwa waktu yang diberikan oleh Tuhan seharusnya dipersembahkan juga untuk Tuhan. Kalau kamu saja tidak berkenan dengan bunga ini, lalu mengapa kamu memberikan waktumu untuk Tuhan ketika kamu dalam keadaan yang sakit? Kenapa tidak dulu waktu kamu masih sehat dan kamu punya waktu untuk Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, cerita ini dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajak kita bersama-sama. Harta, waktu, kesempatan Tuhan sudah berikan bagi kita. Tuhan minta kita untuk bersama-sama merespon panggilannya, merespon apa yang sudah Dia berikan, berkatnya, anugerahnya. Waktu kita sekarang adalah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan bagi Tuhan. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan sudah sepatutnya itu kita berikan bagi Tuhan. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, marilah kita berlomba-lomba memberikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Segala apa yang kita punya, talenta kita, marilah berikan yang terbaik. Karena waktu ini belum tentu datang lagi. Marilah kita melakukannya sekarang. Karena Tuhan sudah mempersembahkan, memberikan yang terbaik bagi kita. Marilah kita juga meresponnya dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan kitab Bakti 300 baitnya yang pertama. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk firman yang sudah boleh kami dengar pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh senantiasa mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan berikan pada kami. Dan ajarlah kami masing-masing untuk memberikan juga yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan menolong dan memampukan jemaat-Mu untuk kami boleh senantiasa memancarkan kasih-Mu menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami datang. Kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami, bersedia menyendengkan telinga Tuhan, dan mendengarkan dan mengabulkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang bersama dengan seluruh jemaat-Mu di dalam segala ucapan syukur kami, di dalam setiap berkat yang sudah boleh kami terima.
Ajar kami juga Tuhan untuk boleh berbagi berkat bagi orang-orang lain. Kami datang juga dengan jemaat-Mu di dalam pergumulan masing-masing. Tuhan yang tahu kami masing-masing, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Tuhan hadir, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu, dan menuntun kami supaya kami boleh keluar dari segala pergumulan ini dan menjadi pemenang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan saat ini, segala sakit penyakit yang ada. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan berkati seluruh keluarga yang boleh mendukung, supaya jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, mereka boleh senantiasa segera mengalami kesembuhan, mereka dapat beraktivitas kembali dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi situasi saat ini, bagi para medis yang bertugas, terutama dalam situasi pandemi ini. Kami mohon kesehatan untuk mereka semua, kekuatan, dukungan keluarga, sehingga mereka tetap boleh melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kiranya mereka senantiasa di dalam keadaan yang sehat. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati, mengangkat segala sakit penyakit ini, memulihkan keadaan kami semua, sehingga segalanya boleh berjalan normal kembali, berjalan lancar kembali. Semuanya boleh senantiasa di dalam keadaan yang baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami di dalam mengatur segala situasi terutama berkaitan dengan COVID. Sehingga kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kebersamaan. Tuhan berkati setiap kebijakan yang diambil, untuk semuanya boleh menjadi sarana untuk mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa ini, dan segalanya boleh berjalan dengan baik kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kami semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohonkan kemurahan-Mu supaya situasi ini kembali menjadi normal. Terima kasih ya Tuhan, segala doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam rumpun ucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah anas Alkitab dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Kita menyanyi dari PKJ 146 bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu, kami undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan di langit dan di bumi. Dalam kasih-Mu, Engkau selalu memberkati hidup kami. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Amanat pengutusan bagi kita, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Marilah kita memberi diri dan hidup kita sebagai sarana untuk melayani Tuhan senantiasa. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Mari kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.